orang kalau pengantin baru telat bangun ditanya gitu, kemana gitu ya. Saya harus akui saudara, mulai kemarin atau mulai hari ini di gereja ini saya sudah tidak lagi paling tinggi saudara. Meski lebih tinggi dari saya. Ya, puji Tuhan. Jadi ya seperti itu saudara ya. Harus ada yang lebih tinggi dari kita. Amin saudara. Nanti Ibu Gembala di akhir ibadah akan memberikan sebuah buku buat pengantin baru saudara. Buku yang tentunya sangat memberkati. Tolong dibaca, jangan disimpan, dibaca, diselesaikan. Amin. Nah, kesaksian tadi dari Seselvi, kami terus berdoa buat namanya anak-anak. Ada Daud Papilaya, ada Kenneth Samuel Papilaya, anak-anak kecil saudara sangat rentan. Dan kita terus mendukung mereka dalam doa, terus mendukung mereka supaya anak-anak itu semakin diberkati Tuhan. Amin saudara. Apalagi saya ingin kita tetap memperhatikan makna dari gereja kita saudara, yang adalah eklesia. Saya ingin kita diingatkan lagi konteks eklesia itu apa. Gereja kita, ada banyak gereja lain saudara, ada gereja batu karang gitu saudara ya, karena memang di Karang Tengah jadi batu karang gitu. Ada gereja Smyrna saudara, jadi semuanya ada namanya. Tetapi waktu ditawarkan oleh majelis daerah, mau ganti nggak namanya? Saya bilang saya tidak mau, saya tetap mau eklesia. Amin. Saya rindu kita membuka dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai 20. Saya rindu kita tetap berolahraga saudara. Kita lagi, kita akan baca bergantian ayat ini. Mari. Saya kira tadi ada saksofon bro, enggak ya? Hari ini enggak? Bolehlah dilanjut saksofonnya. Timnya, ayolah kita. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Dengan saya disuruh, nggak bisa saudara. Ya, kita perhatikan sama-sama Injil Matius pasal yang ke-16 ayat ke-13 sampai 20. Saya akan baca ayat ganjil, saudara akan baca ayat genap. Judulnya Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Monggo. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Satu kali Yesus dengan murid-muridnya sedang ngobrol saudara. Mereka sedang berbicara. Mereka sedang sedikit evaluasi.
Yesus dengan murid-muridnya sedang berkumpul, tetapi bagian ini berkata, setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Saudaraku, Yesus melakukan misi penginjilan di berbagai tempat dari Yerusalem dan ke tempat-tempat lain, saudara. Sampailah mereka di daerah Kaisarea Filipi. Dan Yesus sedang ingin bertanya kepada muridnya, setelah sekian lama berjalan bersama, menurut kamu aku ini siapa? Yesus ingin melihat respon mereka. Yesus ingin melihat sejauh mereka mengenal siapa Yesus yang selama ini mereka percaya, mereka layani, dan mereka berjalan bersama. Pertanyaannya, kenapa Yesus memilih tempat daerah Kaisarea Filipi? Saya mau katakan saudara, setiap langkah, setiap apa yang dilakukan Yesus mengandung makna dan mengandung arti tertentu. Saya coba belajar, saudara. Biasa kalau saya siapkan khotbah itu, saya biasa tidur sampai jam 1, jam 2, saudara ya. Saya harus persiapkan, saya harus betul-betul belajar dan meminta hikmat dari Tuhan. Dan saya perhatikan, saudara, bahwa daerah Kaisarea itu adalah dulu merupakan tempat Kanaan. Kita mengingat bagaimana Yosua dan Kaleb melihat Kanaan. Yang pertama di zaman para nabi, Kaisarea Filipi itu adalah Kanaan, di mana di tempat itu terkenal dengan penyembahan berhala, yaitu dewa Baal. Dewa Baal adalah dewa yang disembah orang Kanaan, yaitu dewa kesuburan, dewa pertanian, karena itu sumber daya waktu itu, sumber kehidupan. Sehingga mereka selalu menyembah dewa Baal. Mereka berseru dan bersyukur kepada dewa Baal di saat mereka melakukan atau menikmati panen. Semuanya berhubungan dengan Baal, sesembahan mereka. Dilanjut, saudaraku, di zaman juga, zaman Yunani, itu menjadi tempat penyembahan dewa Pan. Bukan Peter Pan, saudara, tapi dewa Pan. Dewa Pan itu adalah bentuk dewa yang mereka sembah di zaman Yunani. Yang bentuk dewa itu manusia berkepala kambing atau manusia bertanduk. Saat ini digambarkan sebagai wajah setan, saudara. Di tempat itu, Kaisarea Filipi. Saudara, kalau melihat berita di Brazil bagaimana mereka melakukan karnaval besar dengan biaya yang sangat besar, mereka membuat patung iblis, saudara. Wajah manusia mirip kambing bertanduk sebagai bentuk wajah iblis. Itulah dewa Pan di tempat itu di zaman Yunani. Lanjut lagi ke zaman Roma. Jadi pertama Babilonia yang berkuasa, habis itu Yunani berkuasa, terakhir Roma yang berkuasa, saudara. Itu menjadi tempat penyembahan dewa Zeus. Ya, menjadi mitologi dewa Zeus adalah engkong, dedengkot dari segala dewa yang mereka percaya. Tetapi kenapa Yesus memilih tempat itu, saudara? Menanya kepada muridnya, bertanya kepada mereka, who do you think I am? Siapakah saya menurut kamu? Kita mengingat bagaimana waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir selama kurang lebih 400 tahun, saudara. Allah menunjukkan kuasanya ilah sesembahan Mesir. 10 ilah top sesembahan mereka. Musa kalahkan lewat urapan Allah 10-0, saudara. Di zaman itu menunjukkan bahwa sesembahan bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Top-topnya dari dewa Mesir sudah kalah, saudara. Sekarang ini masuk kepada dewa Babilonia, Yunani, dan Roma. Yesus kembali mempertegas di tempat yang sama. Allah sedang memproklamirkan siapa Dia sesungguhnya.
Dan kita memperhatikan saudara, setelah Yesus tiba di Kaisarea di tempat itu, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah Yesus? Siapakah aku? Jawab mereka sebagian, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Kacamata mereka Yesus sama dengan yang lain. Kacamata mereka Yesus adalah salah satu nabi, salah satu rasul. Tetapi saudaraku, kita harus memperhatikan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Yesus adalah Allah sendiri yang berwujud menjadi manusia. Satu bentuk inkarnasi yang harus dilahirkan lewat proses kelahiran normal manusia. Jadi Yesus bukan sama seperti para nabi yang lain. Yesus adalah Tuhan. Sehingga saudaraku, lalu kata Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mereka menempatkan Yesus sebagai juru selamat, Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias adalah Raja penyelamat, Raja di atas segala raja, anak Allah yang hidup. Artinya kita tidak menyembah dewa, kita tidak mengikut perintah nabi atau rasul. Kita langsung menerima perintah dari Yesus yang sudah menjadi manusia, yang sudah mati bagi engkau dan saya. Ini yang harus dipertegas Yesus, supaya tidak keliru pemikiran mereka, saudara. Kita lanjut, apa respon Yesus waktu itu? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku, jemaatku inilah yang kita mau garis bawahi hari ini. Bahwa jemaatku ditulis dalam terjemahan bahasa Yunani sebagai eklesia. Amin, saudara. Eklesia berarti kumpulan orang yang kita tahu, kumpulan orang-orang percaya, yang ditarik dari kegelapan kepada terang Tuhan. Ini yang sedang mau kita dalami, saudara, arti makna dari eklesia itu. Ternyata, saudara, mari kita dalami lagi semakin dalam. Ternyata kata eklesia itu sudah dipakai dalam atau rentan waktu 500 tahun sebelum Masehi. Jadi saya mau katakan Alkitab kita terjadi di dua bagian. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani sebagai bahasa ilmu pengetahuan waktu itu, karena pemikir dan profesor doktor lahir dari Yunani. Saudara, kata eklesia ternyata sudah ada 500 tahun sebelum Yesus mengatakan kepada mereka, aku akan mendirikan eklesia di atas batu karang yang teguh, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan itu yang Yesus sedang sampaikan. Ternyata kata eklesia itu sebenarnya dipakai menjadi kata yang melekat kepada tentara waktu itu, saudara. Jadi kata eklesia adalah kata yang dipakai kepada tentara yang didesain, yang dilatih untuk berperang dan memperluas kerajaan. Jadi eklesia bukan hanya berkata kumpulan orang yang diam-diam, kumpulan orang yang hanya kumpul-kumpul, tetapi eklesia artinya adalah satu bagian, satu kelompok orang yang dilatih, didesain, ditraining, ditempatkan menjadi garis paling depan untuk memperluas kerajaan waktu itu. Kenapa Yesus memakai kata eklesia? Saudara, saya mau katakan begini. Dalam kehidupan kita beribadah dan bergereja, banyak orang berpikir menjadi jemaat
atau datang ke gereja itu hanya untuk apa saudara? Seperti pom bensin. Saya seminggu ini capek, saya butuh yang namanya penghiburan, atau saya butuh dicas lagi rohani saya. Karena hari Minggu saya berrohani, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jangan tanya, ngeri gitu saudara. Sehingga perlu saya datang hari Minggu supaya saya dicas. Seperti pom bensin saudara, saya diisi lagi. Itu kacamata kita selama ini saudara. Ya, nanti Bung Andre mungkin motor diganti aja yang listrik, ya supaya dicas. Ngecasnya ke sebelah. Gitu, orang berpikir gereja atau berjemaat itu karena seminggu saya capek kerja, rohani saya merosot, saya bergaul dengan perokok, saya bergaul dengan pemabuk, saya bergaul dengan orang-orang gosip, saya hidup berdosa, minggu saya mau dicas. Oke, monggo, kalau itu pemikiran banyak orang. Banyak orang juga menganggap gereja seperti teater pertunjukan saudara. Untuk mereka melihat tontonan rohani. Gereja seperti tontonan, seperti show saudara. Pertunjukan yang enak dilihat, yang enak didengar, yang enak nyaman duduk, yang enak nyaman dalam melakukan segala sesuatu. Menikmati karena saya kurang hiburan sepanjang minggu. Saya stres kerja under pressure, saya stres bekerja, banyak beban. Sehingga dikatakan gereja menjadi tempat untuk kita cari hiburan. Mereka hanya pasif duduk dan menikmati show, saudara. Mereka tidak mau terlibat, mereka ingin menikmati hiburan. Setelah mereka selesai hiburan, ya udah, mereka belanja, makanlah di mall gitu, saudara. Itu pikiran orang. Ini berbahaya, saudara, karena bagi mereka kita kalau melihat entertain, saudara-saudara yang banyak di dalam dunia entertain, tidak akan pernah ada kepuasan dalam entertain, saudara. Saudara akan melihat dari penyanyi dangdut kelas teri, penyanyi dangdut kelas apa lagi, kelas lele mungkin saudara, sampai penyanyi dangdut kelas kakap. Jadi kita ingin entertain itu ingin yang more and more. Gue udah bosan ngeliat dia, udah malas. Karena mereka menganggap gereja adalah sebuah tempat entertain. Gak cocok genrenya sama gue gitu. Dan banyak orang juga menganggap gereja sebagai bentuk hypermart, tempat mereka berbelanja, tempat mereka mengukuhkan status, saudara, bahwa warga negara Indonesia harus beribadah, warga Indonesia harus punya agama dan harus memperhatikan agama. Kalau enggak enak dilihat tetangga gitu, saudara. Paling enggak antar gue mati mau kemana, siapa yang ngubur gue gitu. Pak RT. Ini yang menjadi tanggapan banyak orang selama ini. Mereka memandang gereja itu apa? Saudaraku, mari kita perhatikan dalam 2 Timotius 4 ayat 3-5. Kalau itu yang orang pikir, mereka tidak akan mendapat kepuasan. Mereka tidak akan menemukan hakikat inti dari apa itu beribadah, apa itu gereja. 2 Timotius 4 ayat 3-5. Firman Tuhan katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, kalau pemikiran kita sama seperti yang tadi, bukan itu yang Yesus maksud. Yesus berkata, I'm gonna build my church on this rock. Karena alam maut, the death will never conquer them. Alam maut tidak akan pernah menguasai mereka. Yesus sudah mendesain sebuah gereja eklesia, saudara. Dideklarasikan, disampaikan di tempat di Filipi Kaesarea, yaitu di tempat penyembahan berhala. Yesus sedang memporak-porandakan, mempermalukan dan membuka
kuasa gelap, segala bentuk ilah sesembahan mereka dari Babilonia, Yunani sampai Roma. Yesus menunjukkan, this is me. I'm the Messiah. I'm the King of all kings. I am the Son of God. Karena sudah terbukti ilah Mesir 10-0 saudara. 10 dewa Mesir 10-0 tidak bisa bergerak dengan Allah Israel. Yang menjadi pertanyaan selama ini, apa yang kita anggap gereja itu? Orang mulai berjalan ke sana kemari, gereja di sini nggak enak bro. Oh pengajarannya nggak enak bro. Tetapi saya mau katakan saudara, eklesia, Yesus sedang membentuk eklesia. Bukan hanya kumpulan orang yang mau beribadah, tetapi adalah satu kumpulan tentara, pasukan saudara. Saudara kalau tahu Kopassus saudara, sebenarnya kurang enak Kopassus, enakan dulu RPK, Resimen Para Komando Angkatan Darat saudara. Resimen Para Komando artinya orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata. Orang-orang yang punya talenta darat, laut, udara, saudara. Yang sudah dilatih khusus, itu maksudnya Tuhan eklesia. Puji Tuhan, saya melihat tadi Bung Andre bisa pakai kamera. Oh luar biasa, saudara. Bukan hanya bisa gosok-gosok kamar mandi, tapi bisa juga pakai kamera. Gereja yang multi talent itu yang Tuhan mau. Gereja yang didirikan di atas batu sehingga tidak akan dikuasai oleh maut. Dan dikatakan apa saudara? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Suatu pasukan yang memiliki otoritas perkataan saudara. Ya, tadi kesaksian selfie Bung Daniel katakan anak ini sudah sembuh. Satu pasukan yang bisa memiliki otoritas dalam perkataan. Hari ini saya diberkati Tuhan, jadi, amin. Hari ini saya menang, jadi saudara. Hari ini saya mendapat berkat Tuhan, jadi. Itu eklesia yang Tuhan mau. Itu jemaat yang Tuhan mau. Bukan jemaat yang menganggap gereja sebagai pom bensin. Bukan jemaat yang menganggap gereja sebagai tempat entertain. Bukan gereja yang mereka anggap sebagai tempat mereka berstatus warga negara. Ingin ikut sakramen A, B, dan C saudara. Tetapi yang Tuhan mau, benar-benar gereja menjadi pasukan yang bisa memperlebar kerajaan Allah. Saya mau katakan begini saudara, di zaman dulu sebenarnya Allah tidak pernah mengakui organisasi gereja. Yang Tuhan tahu adalah kumpulan orang-orang percaya yang mau bekerja. Amin saudara. Kumpulan orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah. Kumpulan orang-orang yang bermindset bahwa saya sudah ditebus Tuhan dan saya mau melakukan pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun. Anggap gereja hanya tempat saudara melakukan segala sesuatu. Satu kali engkau akan kecewa. Karena mungkin satu kali gereja tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan engkau saudara. Satu kali kita hanya berpikir gereja adalah tempat memenuhi kebutuhan kita. Tetapi yang Tuhan mau, yang Yesus maksud adalah eklesia, gereja, kumpulan orang percaya yang bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Eklesia dulu dipakai menjadi untuk pasukan khusus, untuk menyebarkan, untuk memperluas kerajaan Yunani waktu itu. Maka eklesia, engkau dan saya adalah kumpulan orang yang mau memperluas kerajaan Allah. Bukan lagi mensentralkan diri kepada pribadi, tapi mensentralkan kepada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jangan sampai kita salah. Kita perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan katakan, baiklah kita. Kita ini lebih dari satu.
Sekalipun kita yakin dan percaya kita punya Allah yang Esa, Allah yang satu, tapi perkataan kita ini merupakan satu bentuk kerjasama, satu bentuk koordinasi, satu bentuk ikatan yang erat, satu tim, saudara. Sehingga eklesia pun adalah bukan bicara saya, bukan bicara pribadi, bukan bicara gue, tapi bicara kita, satu komunitas, satu kelompok. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah untuk berkuasa, saudara. Tuhan mendesain engkau dan saya, baik kehidupan jasmani dan rohani, untuk memiliki otoritas, untuk berkuasa. Di Filipi Kaisarea, Yesus mendeklarasikan gerejanya eklesia, menunjukkan bahwa dia sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan segala bentuk dewa, sesembahan siapapun, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari bangsa ke bangsa, saudara. Tidakkah engkau berbangga bahwa engkau memiliki menyembah Allah yang benar, Allah yang luar biasa? Kadang orang Kristen itu nggak pede, saudara. Mereka nggak pede. Yang gue sembah itu siapa ya? Yesus. Aduh, masa Yesus dulu pernah bayi gitu, saudara. Kita menyembah Allah yang benar, Allah yang ajaib, Allah yang menyelamatkan engkau dan saya. Kita menyembah Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, saudara. Kita menyembah Dia Yesus yang adalah batu karang yang teguh. Mari saudaraku, kita menghilangkan paradigma bagaimana kita tidak percaya diri. Maka Yesus katakan, aku akan mendirikan eklesia, orang-orang yang luar biasa. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Engkau diberikan otoritas, engkau diberikan roh, engkau diberikan mandat, saudara, untuk melakukan kebenaran. Ayat 28 coba kita perhatikan, Kejadian 1 ayat 28, saudara. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ini kedengarannya seperti khotbah pernikahan lagi gitu ya, beranak cucu gitu. Kalau ditanya Probaski, bagaimana situasi? Oh, saya sedang melaksanakan perintah Kejadian 1 ayat 28 gitu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, yang Tuhan perintahkan adalah yang tadi, marilah kita, saudara, satu bentuk jamaah, engkau dan saya, lebih dari satu. Tidak ada kata saudara I dalam kata tim. Kita adalah tim, satu kesatuan eklesia. Untuk apa? Tuhan memberkati dan firman beranak cucu bertambah banyak. Yang Tuhan mau tadi eklesia dipakai 500 tahun sebelum Masehi, satu bentuk pasukan paling depan untuk memperluas kerajaan. Eklesia adalah orang-orang percaya yang Tuhan percayakan dengan otoritas perkataan dan otoritas perbuatan untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Amin. Domba melahirkan domba, mencari jiwa, mencari orang supaya mereka percaya kepada Tuhan. Engkau punya perkataan urapan itu untuk kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa atas laut, udara, dan darat, saudara. Kita berkuasa, kita menyampaikan kebenaran kepada banyak pihak, saudara. Yesus sedang mendesain kita orang percaya sebagai orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, saudara. Bukan kita ditaklukkan, saudara. Banyak orang begini, saya mau bersaksi kepada orang yang tentang Yesus, tapi saya harus badung dulu seperti mereka. Wih, lu yang dimakan mereka, bro.
kita melakukan kehendak Tuhan, mengerti bahwa yang kita sembah adalah Allah yang benar. Sorry, kita tidak menyembah batu, saudara. Kita menyembah Dia yang hidup, yang mengalahkan maut. Sebentar kita akan merayakan Paskah, saudara. Mengalahkan maut. Tidak ada satu sesembahan nabi manapun, saudara, di dunia ini yang mengalahkan maut, yang 3 hari mengalahkan maut, merenggut orang percaya di bawah sana, memenangkan maut, menguasai maut, bangkit, bahkan menyiapkan tempat bagi engkau dan saya, menyediakan sesuatu yang baik bagi engkau dan saya. Kuasa kebangkitannya itu yang luar biasa, saudara. Bukan in memory of Jesus, bukan, saudara. Yesus kita hidup, amin. Yesus kita berkuasa. Menjadi kunci dari bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun di sekitar kita banyak orang menganggap gereja sebagai entertain, saudara. Ini bukan pertunjukan. Ini adalah ibadah yang saudara pun diminta untuk ambil bagian di dalamnya. Engkau dan saya diminta untuk aktif mengambil bagian di dalamnya. Kita adalah komunitas orang percaya yang aktif, saudara. Saudara perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Injil Yohanes 14 ayat 12, perhatikan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dia menjadikan tempat bagi engkau dan saya, saudara. Ada satu konteks Allah memberikan kita otoritas seluas-luasnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, saudara. Karena kita adalah milik Tuhan. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri, saudara. Bukan hanya kita pengikut, saudara, tetapi kita adalah orang-orang yang mengerti kebenaran. Kalau kehidupan kita hanya berpikir tentang sentralisasi pribadi, saudara, saya takut kita bukan eklesia. Saya takut kita bukan orang-orang yang Tuhan katakan, aku akan membangun gerejaku. Saya takut kita bukan adalah gereja Tuhan. Kita hanya pengikut, kita hanya sampai di teras, saudara. Kalau saudara pelajari kitab Daniel dan kitab Wahyu, saudara, orang-orang yang di pelataran itu tidak masuk dalam kemuliaan Tuhan, saudara. Orang-orang yang di teras itu, saudara, orang-orang yang di depan itu, bagian luar, itu Wahyu katakan engkau tidak panas, tidak dingin, engkau suam-suam kuku, maka akan memuntahkan engkau. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang suam-suam kuku. Tuhan tidak berkenan kepada orang di depan saja, tidak masuk dan tidak masuk ke dalamnya. Mezbah ukupan ada di sana, saudara. Ruang kudus dan ruang maha kudus. Kita harus masuk ke ruang kudus, saudara. Dan ujungnya ke ruang maha kudus, karena tirai itu sudah terbelah. Tidak ada lagi batas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Allah membuka ruang selebar-lebarnya kepada engkau dan saya, untuk kita datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, saudara. Tuhan tidak lagi membutuhkan ritual A, B, dan C, saudara. Tuhan tidak butuh lagi korban bakaran, korban sembelihan. Tuhan tidak butuh lagi yang namanya semuanya itu, saudara, ritual yang tradisional, yang sama seperti ritual bangsa-bangsa pada zaman batu, saudara. Yang Tuhan mau engkau datang, hampiri Dia, datang kepada Tuhan, sampaikan isi hatimu. Ada Tuhan, ada keselamatan. Kalau kita hanya ada di depan, di teras, di luar, saya takut kita tidak memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Kita perhatikan ayat terakhir, tidak ada di slide, saya akan coba perhatikan, saudara. Injil Yohanes pasal 17 ayat 9.
10 dan 11. Jelas pasal 17 ayat 9, 10 dan 11. Yesus hidup dan Yesus berdoa bagi engkau dan saya, gereja yang dikasihinya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Bukan untuk orang dunia, bukan untuk orang percaya yang ke dunia-duniaan, bukan untuk orang gereja yang kayak orang dunia yang sama, saudara, tidak, saudara. Tetapi aku berdoa bukan untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Saya ulang, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, Yesus katakan kepada Bapa. Dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Tuhan mau kita terus bersama-sama, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Yesus berdoa bukan untuk orang dunia, bro. Yesus berdoa bukan untuk gereja yang kedunia-duniaan, bro. Yesus berdoa untuk mereka yang telah berikan kepadaku, yaitu eklesia, itu gereja yang dibangun di atas batu karang. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi apa yang menjadi milik Allah, engkau dan saya tidak akan pernah diambil. Firman Tuhan katakan, alam maut tidak akan menguasai mereka. Tidak ada kematian dalam kehidupan mereka. Orang berpikir, bro, hidup kita itu kan cuma sekali, bro. Udahlah, ayolah, masa lu begitu banget, soalin banget sih lu, bro, kok beda lu. Hidup cuma sekali. Enggak, saudara. Hidup 2 kali, mati sekali. Hidup kita yang sekarang mungkin medianya akan kematian ke depan. Setelah itu engkau dan saya akan hidup kembali dalam kekekalan. Amin. Kita hidup bertemu Dia, bersama dengan Dia. Adakah engkau menjadi eklesia yang Tuhan bentuk di atas batu karang itu? Adakah engkau pasukan yang Tuhan sedang persiapkan untuk memperluas kerajaan Allah? Jangan berpikir gereja hanya seperti pom bensin yang kau mericas kehidupan kita sepanjang hari. Gue udah gak benar di hadapan Tuhan, gue mau dicas lagi. Monggo. Mungkin kita berpikir gereja adalah tempat entertain, kita nonton. Gue kurang hiburan selama ini hiburan gue, hiburan dunia. Monggo. Atau kita berpikir gereja adalah tempat kita menetapkan status kita. Ntar kalau gue mati, siapa yang mengubur gue? Monggo. Tetapi saya takut itu bukan eklesia yang Tuhan mau. Eklesia yang Tuhan mau adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang tanpa lelah bekerja untuk Tuhan, saudara. Karena engkau dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Di Filipi Kaisaria itu ada ikrar yang Tuhan sampaikan. Siapakah aku? Engkau adalah Mesias, Raja di atas segala raja, Anak Allah yang hidup. Saudara tidak salah tempat, saudara tidak salah pilih. Yesus katakan, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau untuk berbuah dan melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara.